Perkenalkan, nama saya Raja Jeremy Mela Putra dari kelas 10 IPA 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara garis besar tentang peta konsep dari Kingdom Animalia. Kingdom Animalia merupakan kelompok makhluk hidup berupa hewan yang sangat beragam, baik dari bentuk maupun ukuran. Adapun ciri-ciri dari Kingdom ini sebagai berikut. 1. Bersel banyak atau multiselulur. 2. Selnya bersifat eukariotik atau memiliki member inti. 3. Tidak memiliki dinding sel. 4. Tidak bisa menghasilkan makanan sendiri atau heterotrof. 5. Dapat bergerak secara aktif. 6. Umumnya bereproduksi secara seksual. 7. Memiliki bentuk tubuh dan organ yang bervariasi. Klasifikasi Animalia. Berdasarkan ada tidak adanya tulang belakang yang dimiliki, Kingdom Animalia terbagi menjadi dua macam, yaitu invertebrata dan vertebrata. Apa perbedaan keduanya? Berikut ini penjelasannya. Invertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Kelompok Animalia ini masih terbagi lagi menjadi beberapa filum seperti Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata. 1. Filum Porifera. Porifera berasal dari kata porus berarti lubang kecil dan fere berarti membawa. Sehingga Porifera berarti hewan yang tubuhnya berpori. Hewan ini juga sering disebut sebagai hewan spons. Klasifikasi Porifera berdasarkan sistem saluran air. Porifera terbagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Asconoid, 2. Sconoid, 3. Leuconoid atau ragam. Tubuh Porifera tersusun oleh zat kapur, zat kersik atau benang spongin yang disebut spicula. Berdasarkan bentuk dan kandungan spicula, Porifera terbagi menjadi 1. Calcaera, 2. Hexanthellida, 3. Demospomia, 2. Filum Coelenterata atau Cnidaria. Contoh Kingdom Animalia selanjutnya yaitu Coelenterata atau hewan yang memiliki rongga anus di lapisan Gastnoderma. Adapun ciri-ciri film ini sebagai berikut. 1. Memiliki osculum. 2. Memiliki saraf dan otot sederhana. 3. Memiliki sel penyekat. Klasifikasi Coelenterata. 1. Kelas Hydrozoa, yaitu kelas Coelenterata yang hidup di laut dan air tawar. 2. Kelas Scyphozoa, tubuhnya seperti mangkuk. 3. Kelas Anthozoa, tubuh berbentuk seperti bunga dan hidup di laut. 3. Filum Platyhelminthes. Kingdom Animalia ini disebut juga sebagai cacing pipih karena memiliki bentuk simetri bilateral dan tidak berrongga. Adapun ciri-ciri Platyhelminthes sebagai berikut. 1. Tubuh tersusun dari 3 lapisan yaitu ektoderma, mesoderma, dan endoderma. 2. Memiliki saluran pencernaan tetapi tidak memiliki anus. 3. Umumnya hidup sebagai parasit, namun ada juga yang hidup bebas di perairan. Klasifikasi Platyhelminthes. 1. Kelas Tulberea atau cacing gecar, kelas Trematoda atau cacing hati, dan kelas Cistoda atau cacing pita. 4. Filum Nemathelminthes. Nemathelminthes atau cacing gilik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Bentuk tubuh simetri bilateral. 2. Permukaan tidak bersemen. 3. Hidup parasit dan merugikan manusia. Klasifikasi dari filum Nemathelminthes yaitu cacing perut, cacing tambang, cacing kremi, cacing rambut. 5. Filum Annelida. Annelida termasuk jenis cacing yang mempunyai segmen pada tubuhnya sehingga disebut cacing belang. Berdasarkan jumlah parapodia, satae, dan rambut yang dimilikinya, Annelida terbagi 3 yaitu Polychaeta, Oligochaeta, dan Hirudin. 6. Filum Mollusca. Mollusca merupakan kelompok Animalia yang tubuhnya dengan bentuk simetris bilateral dengan 3 bagian utama yaitu kaki, massa visceral, dan mantel. Adapun klasifikasi Mollusca antara lain Gastropoda, Pelycoda, Chaploda, Amphinuera, dan Scapoda. 7. Filum Echinodermata. Echinodermata merupakan hewan yang berduri dan tidak berparasit. Kulitnya terdiri atas zat kitin dan memiliki sistem pencernaan yang sempurna. Klasifikasi dari filum Echinodermata yaitu Echinodera, Holitodreda, Asteria, Crionida. Vertebrata. Vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang untuk menopang tubuhnya. Vertebrata ini merupakan subfilum dari Chordata. Berikut ini alat klasifikasi vertebrata yaitu ada 5. 1. Pisces, kelompok ikan. Ini merupakan jenis vertebrata yang hidup di perairan atau termasuk dalam organisme akuatik. Permukaannya licin dan bernapas menggunakan insang. 2. Amfibi. Amfibi merupakan hewan yang hidup di 2 alam yaitu daratan dan di air. Amfibi melakukan pembuahan di luar tubuh karena mereka melepaskan telur dan spermanya di dalam air. Saat masih berupa berudu, mereka bernapas menggunakan insang, namun saat dewasa mereka bernapas menggunakan paru-paru. 3. Mamalia. Mamalia merupakan hewan yang memiliki kelenjar susu dan menghasilkan anak dengan cara melahirkan. Mereka bernapas menggunakan paru-paru dan berdarah panas atau homoitrem. 4. Reptil. Reptil merupakan hewan yang bernapas menggunakan paru-paru dan tubuhnya bersisik. Mereka berkembang biak dengan cara bertelur. 5. Aves. Aves merupakan hewan yang memiliki bulu di ujung tubuhnya dan sayap sebagai alat geraknya. Ciri lainnya adalah memiliki paruh yang akan disesuaikan dengan jenis makanannya. Sekian tentang penjelasan saya tentang peta konsep dari Kingdom Animalia. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Dadah.